Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Baihaqi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang urutan proses pengembangan kurikulum mikro untuk memenuhi tugas semester antara mata kuliah pengembangan kurikulum dan pembelajaran di SD. Adapun urutan proses pengembangan kurikulum mikro yaitu dimulai dari pembuatan silabus, prota atau program tahunan, promes atau program semester, dan juga rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, untuk itu berikut ini penjelasan dari urutan proses pengembangan kurikulum mikro. Baik, untuk yang pertama yaitu silabus. Adapun pengertian dari silabus itu sendiri yaitu suatu rencana pembelajaran pada mata pelajaran atau tema tertentu yang mencangkup kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Silabus dikembangkan oleh pemerintah daerah dan suatu pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Adapun komponen-komponen dari silabus itu sendiri yaitu satu, identitas mata pelajaran yang mencangkup nama mapel, kelas, semester, dan juga tahun pelajaran. Yang kedua yaitu identitas sekolah atau madrasah. Komponen yang ketiga, kompetensi inti. Yang keempat, kompetensi dasar. Yang kelima yaitu tema untuk tematik SD atau MI. Dan yang keenam yaitu materi pokok. Dan yang terakhir, yang ketujuh yaitu kegiatan pembelajaran. Baik, untuk selanjutnya yaitu pengembangan silabus. Yang pertama, disusun secara mandiri oleh guru apabila guru yang bersangkutan mampu mengenali karakteristik peserta didik, kondisi sekolah atau madrasah, dan lingkungannya. Yang kedua atau yang B, di SD atau MI semua guru kelas dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 menyusun silabus secara bersama. Yang C, sekolah atau madrasah yang belum mampu mengembangkan silabus secara mandiri dapat mengembangkan secara bersama-sama dengan sekolah atau madrasah lain atau melalui forum KKG. Dan yang D, yaitu Dinas Pendidikan dapat menyelenggarakan forum untuk mengembangkan silabus sesuai dengan tingkat dan jenjang pendidikan yang merupakan binaannya. Baik, untuk urutan program pengembangan kurikulum mikro yang kedua yaitu ada prota atau program tahunan. Program tahunan merupakan rencana umum pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu yang berisi rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun pembelajaran. Program tahunan perlu dipersiapkan dan dikembangkan oleh guru sebelum tahun pelajaran karena merupakan pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya, yakni program semester, silabus, dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Adapun langkah-langkah perencanaan penyusunan prota, yang pertama yaitu menelaah jumlah tema dan subtema pada suatu kelas. Yang kedua, menghitung jumlah minggu belajar efektif atau MBE dalam 1 tahun. Dan yang ketiga, mendistribusikan alokasi waktu minggu belajar efektif ke dalam subtema. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai komponen prota. Satu yaitu identitas yang terdiri dari kelas, muatan pelajaran, dan juga tahun pelajaran. Yang kedua yaitu format isian yang berisi tentang tema, subtema, dan juga alokasi waktu. Ya, untuk urutan yang selanjutnya yaitu ada program semester atau disebut juga dengan promes.
Program semester merupakan penjabaran dari program tahunan, sehingga program tersebut tidak bisa disusun sebelum tersusun program tahunan. Nah, adapun langkah-langkah perencanaan atau penyusunan program semester yaitu yang pertama, menelaah kalender pendidikan dan ciri khas satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan tingkat satuan pendidikan. Yang kedua, menandai hari-hari libur, permulaan tahun pelajaran, seminggu pembelajaran efektif, dan waktu pembelajaran efektif atau per minggu. Hari-hari libur meliputi 1. Jeda tengah semester, 2. Jeda antar semester, 3. Libur akhir tahun pelajaran, 4. Hari libur keagamaan, 5. Hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan yang keenam yaitu hari libur khusus. Untuk langkah yang ketiga yaitu menghitung jumlah hari belajar efektif atau HBE dan jam belajar efektif setiap bulan dan semester dalam 1 tahun. Untuk langkah yang keempat yaitu mendistribusikan alokasi waktu yang disediakan untuk suatu subtema serta mempertimbangkan waktu untuk ulangan serta review materi. Baik, untuk urutan yang terakhir yaitu RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. RPP merupakan rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci, mengacu pada silabus, buku teks pelajaran, dan buku panduan guru serta referensi lain yang mendukung. Nah, adapun komponen dari RPP itu sendiri yaitu yang pertama terdiri dari identitas sekolah atau madrasah, kelas, semester, tema, dan subtema pembelajaran keberapa. Yang kedua yaitu alokasi waktu. Yang ketiga, KI, KD, indikator pencapaian kompetensi dan juga tujuan pembelajaran. Yang keempat, materi pembelajaran. Yang kelima, kegiatan pembelajaran. Yang keenam, penilaian. Dan yang terakhir yaitu media atau alat bahan dan sumber belajar. Nah, untuk selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam menyusun RPP. Yang pertama yaitu mengkaji silabus tematik. Yang kedua, mengkaji buku guru. Yang ketiga, mengkaji buku siswa. Yang keempat, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Yang kelima, penjabaran jenis dan teknik penilaian. Yang keenam, menentukan alokasi waktu. Dan yang ketujuh, menentukan sumber belajar. Nah, demikian penjelasan tentang urutan proses pengembangan kurikulum mikro yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.